Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita patut bersyukur. Atau mungkin sekalipun saudara sakit, tetaplah bersyukur ya, karena semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, sekarang ini kita ada di hari-hari di akhir zaman. Ya, kita harus tetap kuat dalam iman supaya kita tidak terseret dan hanyut ya di dalam dunia ini. Kita harus terus menguatkan iman kita hari-hari ini. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini lewat Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Saudara, peperangan yang terberat kita hari-hari ini adalah bukan melawan iblis yang jelas-jelas menyerang kita. Sebab iblis tidak bisa kita lihat, serangannya pun kita tidak bisa lihat. Tetapi dikatakan di sini kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu cara bekerjanya dengan apa? Menipu, saudara. Ya, iblis menghancurkan hidup kita dengan tipuan. Iblis menghancurkan iman kita dengan tipuan. Ingat, cara kerja iblis itu menipu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa tertipu, saudara. Ya, dikatakan di sini supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau iblis itu nyata-nyata menyerang kita, maka kita pasti tahu dan bisa mengenal dan berjaga-jaga. Tapi masalahnya iblis bekerja hari-hari ini menjatuhkan banyak orang lewat tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu sesuatu yang ya sangat-sangat tidak nyata, sesuatu yang samar, yang kita nggak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga. Sebab iblis itu licik, dia penipu, dan Alkitab berkata iblis itu bapa dari segala penipu. Ya, dengan cara apa saudara dia menipu kita? Lewat pergumulan, lewat persoalan, ya, dan yang terutama di sana dikatakan, kenapa ayat 12 dilanjutkan dengan kata-kata berkata begini, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Ya, iblis bekerja dengan menipu, saudara. Banyak orang hari-hari ini akhirnya mereka berperang, masuk dalam peperangan yang bukan peperangan yang sesungguhnya. Kita akhirnya berperang dengan mertua kita berperang dengan saudara kita, berperang dengan ipar kita, berperang dengan menantu kita bermusuhan karena kita pikir mereka adalah musuh-musuh kita. Padahal iblislah yang mengambil celah di tengah-tengah hubungan kita agar bisa membuat kita ini terpecah belah. Suami istri musuhmu itu bukan suamimu. Suami musuhmu bukan istrimu. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata di sini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Darah dan daging itu manusia, bisa terlihat. Ya, dan hari ini banyak orang berkata, musuhku itu suamiku, Bu. Saya itu kepahitan sama suamiku. Ya, sering kali kita berkata, musuh saya itu mertua saya, Bu. Saya itu kepahitan sama mertua. Musuh saya itu bos saya di kantor. Saya kepahitan sama bos saya. Saudara, musuh kita itu tidak terlihat, yaitu iblis. Makanya dia itu terus berusaha menipu kita, saudara. Dengan cara apa? Memecah belah, mengadu domba, sehingga kita berpikir bahwa ya musuh kita adalah orang tua kita, anak kita, ipar kita, karena mereka darah dan daging. Hati-hati kita jangan kena tipu muslihat iblis hari-hari ini. Karena itu kita perlu berjaga-jaga, ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan ingat, ya, perjuangan kita bukanlah melawan
darah dan daging, bukanlah melawan manusia, bukan melawan iparmu, bukan melawan orang tuamu, bukan melawan anakmu, bukan melawan menantumu, bukan melawan bosmu, tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jadi iblis itu ada tingkatan-tingkatannya saudara. Ada pemerintah-pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu dunia ini yang gelap, dan juga ada roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat ini menghinggapi orang. Roh-roh jahat ini menghinggapi iparmu, roh jahat ini menghinggapi suamimu. Makanya ada ibu yang berkata, suamiku itu loh bu selingkuh terus karena dia dihinggapi roh jahat. Ya, makanya dia begitu. Dan peperangan ibu bukan melawan suamimu, tapi roh jahat yang ada di dalam suamimu itu. Bagaimana caranya supaya kita menang? Tetaplah doakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan musuhmu, doakan siapapun yang menganiaya kamu. Karena dengan cara itu kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Tapi kalau kita terpancing hingga kita berantem pada akhirnya bercerai, ya kita berarti masuk dalam jebakan iblis. Hari ini biarlah kita mau lebih lagi peka saudara. Jangan biarkan iblis menyerang lewat pikiran kita sehingga kita khawatir, kita ini tolak semuanya di dalam nama Yesus. Peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau kita bisa menaklukkan setan lewat pikiran kita, maka pasti kita akan mengalami kemenangan juga di dalam alam nyata yang sesungguhnya. Karena itu tetaplah kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus bertahan menghadapi segala serangan, bahkan tipuan, tipu muslihat iblis. Kami tahu dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Kami tidak akan kalah melawan iblis, melawan serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena kami tahu dan percaya dalam diri kami ada kuasa Tuhan yang besar. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Dengan iman katakan saudara, kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau menolong kami.
sebab kuasa-Mu lebih besar. Kami punya Tuhan yang hebat, Kau meluputkan kami Tuhan. Oh, sebab kami tahu dan percaya Tuhan, sekalipun iblis hari-hari ini menebar tipu muslihat, mencoba menghancurkan kami, mencoba menghancurkan iman kami, tapi kami tahu dan percaya kami punya Tuhan yang lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, dan Engkau sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami tidak mau tertipu dengan tipuan-tipuan iblis hari ini. Karena itu jika ada di antara kami yang hati kami marah, yang kami kepahitan, kami kecewa kepada orang, mungkin itu suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, ipar kami, atau saudara kami, atau siapapun, bos kami, ampuni kami Tuhan, karena kami tahu itu adalah tipu muslihat iblis. Kami mau melepaskan pengampunan, kami tidak ingin masuk dalam jebakan iblis, karena peperangan kami bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat yang ada dalam orang itu. Ajar kami untuk menaklukkan setiap kedagingan kami kepada firman Tuhan. Berkati Bapa setiap kami yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna buat mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang di rumah, dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang terbaring sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan pulihkan Bapa. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami melepaskan berkat juga bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.